Yang teman-teman semua, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa, bisa dipanggil Nisa atau Ica. Kalau dari teman-teman ada yang tahu nama itu? Nggak tahu. Nah, seperti yang udah di-spill sedikit sama Bu Indah tadi, jadi di tahun kemarin saya mengambil tugas akhir bersama Bu Indah. Kemudian yang saya bahas di tugas akhir itu sistem kriptografi matrix entru, terutama pada serangannya, yaitu serangan reaksi, serangan brute force, dan serangan meet in the middle. Nah, di sini di forum group discussion kali ini saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai beberapa serangan yang tertulis di sini ya. Udah fokus? Habis makan istirahat. Jadi kriptografi itu bertujuan untuk mengamankan pesan yang dikirimkan pengirim kepada penerima pesan. Nah, jadi pengirim itu dia biar aman, dia mengenkripsi pesannya berupa plain text menjadi ciphertext. Dan ciphertext inilah yang disampaikan kepada penerima pesan. Nanti si penerima pesan ini dengan suatu kunci juga dia bisa mendekripsi ciphertext tadi menjadi plain text kembali. Berarti di sini kalau ada orang ketiga yang di luar percakapan Alice dan Bob ini, dia itu sebenarnya nggak tahu pesan apa yang dikirimkan Alice kepada Bob. Tapi kalau ini ya, kalau Alice ini, kalau if ini ingin mengetahui percakapan antara Alice dan Bob, terus dia melakukan suatu cara agar dia tuh tahu sebenarnya Alice tuh ngirim apa sih ke Bob. Nah, kalau pada akhirnya dari cara-cara yang dilakukan if tadi, si if ini bisa mengetahui plain textnya, berarti sistem kriptografinya itu menjadi tidak aman. Karena seharusnya plain text itu kan dilindungi dan dirahasiakan, tapi di sini ada orang ketiga yang malah tahu gitu. Nah, kemudian selanjutnya if ini disebut sebagai penyerang. Jadi serangan itu adalah usaha yang dilakukan oleh penyerang untuk mengetahui pesan apa yang sedang dikirimkan. Bisa dipahami serangan itu gimana? Lanjut. Jadi salah satu sistem kriptografi yang masih berkembang yaitu sistem kriptografi entru yang tadi udah dijelaskan sama Mas Ipul di sesi pertama. Nah, dia menggunakan ring polinomial dalam pengoperasiannya. Nah, terus Hofstede, Wipper, dan Silverman ini juga melengkapi. Iya kan? Namanya ya? Nah, dia itu melengkapi pembahasan entru juga dengan analisis keamanannya terhadap serangan brute force, serangan meet in the middle, serangan transmisi ganda, dan juga serangan lattice. Terus kalau Silverman sendiri dia menjelaskan cara kerja serangan meet in the middle versi 1 pada entru, yang mana versi 1 ini dia menggunakan bin berupa interval-interval. Kalau yang ini, yang Hargrave, Graham, Silverman, dan White, dia itu menjelaskan serangan meet in the middle versi 2 pada entru, yang binnya itu berdasarkan bit yang paling signifikan. Jadi ini namanya sama tapi dia ada dasar yang berbeda gitu. Terus ada juga Hofstede dan Silverman, dia menjelaskan terkait serangan reaksi pada entru. Kemudian di 2008, Nayak, Sastry, dan Pradhan itu mengenalkan salah satu modifikasi dari sistem kriptografi entru dengan cara dia mengganti ring polinomialnya tadi menjadi ring matriks. Terus mereka menamakannya sistem kriptografi matriks entru. Nah, di 2011 mereka melakukan analisis keamanan terhadap serangan reaksi pada sistem kriptografi matriks entru.
Jadi bisa dibilang ini adalah dasar-dasar ketika saya melakukan mempelajari tugas akhir. Nah, terus yang saya pelajari lebih lanjut lagi di tugas akhir, selain yang tadi yang terkait sistem kriptografi matrix and true, kemudian serangan reaksinya juga. Nah, di sini saya mencoba melakukan serangan brute force dan serangan meet in the middle pada sistem kriptografi matrix and true, dan juga melakukan simulasinya dalam menyerang kunci privat. Sebagai tambahan informasi yang saya lakukan itu yang versi 1 serangan meet in the middle-nya. Jadi nanti pakainya interval dalam BIM. Ya, secara gambar, kalau entru bisa dibuat dalam gambar seperti ini. Nah, entru itu menggunakan, ini kan dia pakai ring polinomial. Jadi semua operasinya itu dia pakai polinomial. Untuk lebih lanjutnya tadi udah dijelaskan sama Mas Ipul ya. Boleh full screen ya? Full screen. Oke, jadi terkait bagaimana itu entru sudah dijelaskan tadi pagi. Kemudian yang mau saya highlight terkait entru, dia parameter publiknya itu ada 4. Ada N, P, Q, dan juga D. Yang mana N itu kalau N-1 itu derajat paling tinggi dari polinomial ya. Terus ada P dan juga Q, dan juga ada D yang diambil kalau D-1 itu berarti banyaknya koefisien 1 pada kunci privat. Betul. Oke. Nah, kalau di matriks entru sendiri yang dikenalkan oleh Nayak, Sastry, dan Pradhan, dia itu mengganti ring polinomialnya tadi menjadi matriks. Jadi dalam semua interaksi ini yang digunakan adalah matriks. Kemudian perbedaannya lagi dari entru ke matriks entru itu, di sini parameter publiknya dia hanya menuliskan 3, yaitu N, P, dan juga Q, yang mana N itu menyatakan ukuran matriks. Kemudian P dan Q itu gunanya juga untuk yang modulo seperti yang di entru, dan ketentuannya juga masih mirip. P dan Q relatif prima dan Q lebih dari P. Tapi di sini tidak dispesifikasi Q-nya harus lebihnya sekian dari P gitu. Kemudian di sini yang dikenalkan oleh Nayak, Sastry, dan Pradhan, jadi kunci privatnya itu merupakan matriks berukuran N kali N atas bilangan bulat. Untuk proses yang lainnya itu mirip seperti yang di entru. Jadi kalau bisa ditabelkan seperti ini, terutama perbedaannya adalah di ring yang digunakan dan juga di parameternya. Kalau untuk pembentukan kunci privat dan sebagainya itu masih mirip, proses-prosesnya pun masih mirip. Cuma kalau yang di entru itu intinya dia pakai polinomial. Kalau yang di matriks entru dia pakainya matriks. Bisa dipahami teman-teman? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya mengambil kasus khusus dari sistem kriptografi matriks entru dengan cara mengambil matriks X dan juga Y. X ini kunci privat, kemudian Y ini sembarang matriks yang nanti digunakan untuk membentuk kunci publik. Nah, saya mengambilnya itu matriks X dan juga Y berukuran N kali N dengan entry-nya itu dibatasi hanya 0 atau 1. Nah, dari sini berarti bisa memunculkan parameter publik D, yang mana D-nya nanti menyatakan banyaknya entry 1 pada kunci privat X. Jadi kalau kondisinya seperti ini, bentuknya kayak mirip di entru gitu ya. Nah, terus si D ini punya ketentuan dia lebih dari sama dengan N, tapi masih kurang dari N kuadrat min N plus 1. Itu tujuannya agar matriks X-nya tetap invertible. Kemudian dari pembentukan kunci publik bisa didapatkan bahwa X dikalikan dengan H. X itu kunci privat, H itu kunci publik.
kemudian dimodulokan dengan Q, itu merupakan matriks berukuran n kali n yang entry-nya itu cuma 0 sama P. Karena di sini Y itu kan isinya cuma 0 sama 1. Kemudian P sama Q itu relatif prima. Jadi perkaliannya mereka pun akan cuma balik ke 0 atau 1 gitu. Nah, ini masuk ke serangan yang pertama. Jadi intinya dari serangan brute force itu, si penyerang ini dia kan sebenarnya cuma mengetahui yang tengah ini ya, cuma mengetahui informasi publik. Nah, dia itu ingin mencari tahu semua kemungkinan kunci privat. Berarti kan mencari ini. Berarti if itu mencari semua matriks berukuran n kali n atas bilangan bulat yang mana dia itu invertible dalam modulo P dan juga modulo Q. Nah, artinya dia itu mencari matriks yang determinannya terhadap P itu relatif prima dan juga determinannya terhadap Q juga relatif prima. Nah, untuk di kasus khusus berarti penyerang itu mencari kunci privat yang merupakan matriks berukuran n kali n, tapi entry-nya cuma 0 atau 1. Kemudian matriks tersebut memiliki D entry 1, dan ketika matriks itu dikalikan dengan kunci publiknya dalam modulo Q, isinya itu merupakan matriks berukuran n kali n yang entry-nya cuma 0 atau P. Dia salah ketik ya. Oke. Jadi serangan brute force ini termasuk yang punya banyak kemungkinan gitu. Karena kita perlu mencari banyak hal, tapi yang memenuhi cuma cuma sedikit. Enggak cuma. Oke. Nah, di tugas akhir juga dilakukan simulasi menggunakan beberapa cara yang diperingkas, terutama untuk yang sistem kriptografi kasus khusus dan memainkan parameternya. Jadi yang di sini parameter n-nya yang ukuran matriksnya divariasi dari 9, 10, 11, 12 dan 13. Sedangkan parameter yang P, Q dan juga D itu disamakan. Nah, dari yang variasi parameter n-nya didapatkan bahwa kalau semakin besar ukuran matriksnya, berarti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan brute force itu lebih lama. Nah, sedangkan untuk variasi parameter yang lain seperti P, Q dan juga D, nah itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan itu tidak fluktuatif, kayak naik turun gitu. Kemudian masuk ke serangan yang lain, yaitu serangan reaksi yang udah dipaparkan oleh Nayak, Sastry dan Pradhan. Nah, serangan reaksi ini diasumsikan bahwa penyerang itu nggak cuma tahu informasi publik, tapi penyerang dia juga bisa tahu setengah dari hasil dekripsi. Jadi penyerang bisa tahu sampai sini. Itu asumsi. Nah, dari informasi dia bisa tahu sampai sini, nantinya penyerang itu dia bisa menemukan kunci privat yang digunakan dalam sistem. Kalau penyerang udah tahu kunci privat, berarti setelah dia dapat ciphertext, dia bisa mendekripsi pesannya menjadi plain text kembali. Nah, di serangan reaksi ini penyerang itu melakukan sedikit modifikasi pada ciphertext. Modifikasinya ini jadi E aksen, yang mana E aksen itu adalah E ditambah N dikali P dikali matriks KIJ. N-nya itu merupakan bilangan bulat terkecil yang membuat terjadinya Bragg failure, yaitu nilai dari E aksen ini
akan keluar dari range min Q per 2 sampai Q per 2. Jadi nilainya itu akan di luar itu. Nah, terus kalau P itu kan di parameter. Kalau yang matriks KIJ ini adalah matriks yang entry di I, J-nya itu 1, sedangkan entry di entry yang lain itu adalah 0. Jadi jadi penyerah itu melakukan modifikasi seperti itu. Kemudian ketika ciphertext itu didekripsi menggunakan A sama dengan X dikalikan dengan E dalam modulo Q. Nah, ini akan dicoba melakukan setengah dekripsi untuk modifikasi dari ciphertextnya, yaitu E aksen. Nah, di sini didapatkan hasilnya adalah A aksen dikurangi A per NP itu sama dengan X dikalikan dengan KIJ dalam modulo Q. Ketika tadi kita nyobanya untuk satu fix nilai I dan J, perhitungan ini juga dicobakan untuk nilai I dan J yang lain. Nah, sampai kita bisa mendapatkan sigma dari A aksen min A per NP itu adalah X dikalikan dengan sigma dari matriks KIJ, yang mana kita mengambil untuk yang determinan sigma KIJ yang kita pilih I dan J-nya itu adalah 1. Nah, nanti kunci privatnya itu bisa dihitung dengan cara ini, X adalah sigma dari A aksen min A per NP dikalikan dengan inverse dari sigma KIJ. Nah, untuk karena ada syarat ini yang determinannya 1, dan untuk mempermudahnya bisa diambil sigma KIJ adalah matriks identitas, berarti inverse-nya itu adalah matriks identitas sendiri, sehingga nanti didapatkan bahwa X-nya tinggal sigma dari A aksen min A per NP. Untuk serangan reaksi bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, kemudian kalau dari hasil simulasi yang dilakukan, jadi untuk parameter N semakin tinggi dia juga cenderung akan semakin lama. Sedangkan untuk parameter P, kalau parameter P-nya itu semakin besar, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangannya malah semakin cepat. Sedangkan untuk yang variasi parameter Q, ketika parameter Q-nya semakin besar, nanti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan itu juga akan semakin lama. Sedangkan untuk variasi parameter D-nya itu fluktuatif. Oh ya, ini terkait simulasi. Jadi agar ketiga serangan tadi bisa sama-sama dibandingkan dan lebih difokuskan, jadi simulasinya itu hanya dilakukan untuk kasus khusus seperti itu. Kemudian serangan yang gimana? Untuk yang serangan yang ketiga yaitu serangan mid in the middle. Jadi di sini penyerang itu mencari kunci privat dalam kasus khusus dengan cara dia mencari dua matriks, yang mana kalau matriks itu dijumlahkan nanti akan menjadi calon dari kunci privatnya. Nah, yang serangan mid in the middle ini dikhususkan untuk sistem kriptografi matriks N-true yang kasus khusus. Nah, ketentuan matriks kan dia nyarinya dalam bentuk jumlah dua matriks. Katakanlah dia nyarinya dalam bentuk X1 ditambah X2. Nah, masing-masing X1 dan juga X2 ini memuat D per 2 entry 1. Jadi di sini ada D per 2 entry 1, di sini ada D per 2 entry 1. Gitu. Kemudian dari perhitungan kunci publik tadi, untuk yang kasus khusus kan kita tahu kalau X dikalikan dengan H dalam modulo Q itu merupakan matriks berukuran N kali N yang isinya 0 atau P saja. Nah, dari situ juga ketika kita
mensubstitusi X-nya menjadi X1 tambah X2, didapatkan bahwa matriks ini X1 dikalikan dengan H dan juga min X2 dikalikan dengan H, itu mereka kan selisihnya cuma ini, cuma P dikalikan dengan Y dalam modulo Q. Berarti selisihnya mereka itu 0 atau P gitu. Nah, untuk langkah-langkah detailnya, jadi dari matriks itu kan berarti entry-nya itu kan ada n kali n. Nah, dari n kali n itu diambil n kali n per 2 untuk untuk calon penempatan entry 1. Nah, kalau udah dapat calon penempatannya, dipilihlah posisi yang fix untuk ditempati entry 1-nya itu yang mana. Jadi di X1 dan X2 itu nanti nggak ada kemungkinan 1 tambah 1 gitu. Adanya cuma 1 tambah 0 karena posisi entry 1-nya dia udah beda. Setelah udah fix mana entry 1-nya, berarti entry yang lain diisi dengan 0. Kemudian dibentuk matriks X1 dan juga X2. Setelah itu matriks X1 dan X2 itu dikalikan dengan H, kemudian dituliskan bentuk dalam bentuk memanjang. Jadi nanti baris pertama, kemudian sampingnya baris kedua, kemudian sampingnya lagi baris ketiga kayak gitu. Nah, misalkan di sini F1 merupakan matriks baris dari X1 dikalikan dengan H dalam modulo Q, kemudian yang F2 itu matriks baris dari min X2 dikalikan dengan H dalam modulo Q. Yang berikutnya adalah memilih nilai K dan M yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, kemudian penyerang membentuk himpunan interval I dan juga J dengan cara berikut dan menyimpan. Jadi X1 ini akan dimasukkan ke dalam bin yang berupa katupel interval yang diambil dari himpunan interval I dengan cara kalau K entry pertama dari F1-nya itu adalah A1 sampai AK, maka X1 ini akan disimpan dalam bin I1 sampai IK yang mana intervalnya masing-masing interval itu memuat nilai entry-nya. Jadi A1 disimpan di I1 kalau I1 itu memuat A1. Terus A2 disimpan X1 disimpan dalam bin yang tupel yang keduanya itu I2 kalau I2 ini nanti memuat A2 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk penyimpanan bin X2-nya yang membedakan itu pengambilan himpunan intervalnya. Jadi kalau X2 itu disimpan dalam katupel interval yang diambil dari himpunan interval J. Cara penyimpanannya seperti yang tadi. Nah, berarti sampai sini kita sudah punya bin untuk X1 dan juga bin untuk X2. Nah, kapan mereka itu bisa dianggap sebagai calon kunci privat? Itu ketika yang pertama, bin X1 itu memiliki indeks yang sama dengan bin X2. Kemudian syarat yang kedua yaitu matriks X1 tambah X2 dikalikan dengan H, yaitu kunci publiknya, kemudian dimodulokan dengan Q, itu hanya memiliki entry 0 atau P. Kemudian syarat yang ketiga, jadi matriks X yaitu X1 tambah X2, dia harus invertible dalam modulo P dan juga dalam modulo Q. Nah, kalau ketiga syarat di atas ini tidak dipenuhi, berarti matriks yang didapatkan tadi bukan merupakan kunci privat yang digunakan. Kemudian untuk hasil simulasinya, jadi di sini outputnya itu yang sudah dilakukan baru bisa mencapai 1 kali running. Jadi 1 langkah tadi baru bisa dijalankan 1 kali.
Berarti outputnya itu baru sampai di calon kunci privat. Sedangkan kalau yang dua serangan sebelumnya itu dia udah bisa sampai yang benar-benar ini kunci privat yang digunakan gitu. Kemudian kalau dari sini bisa dibilang hasilnya masih fluktuatif ya. Kecuali yang itu ketika kecenderungannya ketika ukuran matriksnya semakin besar, berarti waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama. Nah, ketika si penyerang tadi udah bisa mendapatkan calon kunci privat, kan aku penyerang, aku orang ketiga nih, aku nggak tahu kan sebenarnya dalam sistem itu dia menggunakan kunci apa. Terus dari proses-proses tadi, kan aku kayak dapat satu hasil yang aku anggap sebagai kunci privat. Tapi sebenarnya hasil yang aku dapatkan itu belum tentu kunci privat. Ya, bisa dipahami ya itu. Nah, untuk cara membuktikan apakah dia kunci privat atau enggak, si penyerang itu dia seolah-olah jadi Alice sebagai pengirim pesan. Jadi dia membentuk plaintext sendiri, kemudian dia mengenkripsi pesannya sendiri menjadi ciphertext. Nah, dengan kunci yang udah dia temukan tadi, dia mendekripsi ciphertextnya, apakah akan menjadi plaintext kembali atau enggak. Kalau hasilnya balik lagi ke plaintext yang udah dia buat, berarti si kunci tadi merupakan kunci yang dipakai di sistem kriptografinya. Oke. Nah, jadi sistem kriptografi matriks N-true itu merupakan salah satu modifikasi dari sistem kriptografi N-true, yang mana dia mengubah ring polinomial jadi ring matriks. Nah, di sini sebenarnya bisa dibilang sistem ini masih relatif aman karena maksudnya dia berhasil diserang, tapi tuh waktunya nggak secepat itu juga. Terus masih bisa kayak dicegah gitu loh, agar tidak terserang gitu. Nah, terus penting juga kita untuk menjaga kerahasiaan dari informasi privat, karena belajar dari serangan reaksi kan penyerang diasumsikan dia bisa mengetahui setengah hasil dekripsi, yang mana sebenarnya setengah hasil dekripsi itu termasuk informasi yang private gitu. Jadi informasi itu harus dijaga. Kemudian ketika kita mengambil kasus khusus, sebenarnya kasus khusus ini dia pasti akan memberikan suatu karakteristik khusus. Nah, karakteristik khusus ini bisa menguntungkan penyerang. Kan dari yang umum udah ada, kita ambil yang khusus. Yang khusus ini punya ciri khas. Nah, ciri khasnya itu bisa malah menguntungkan bagi penyerang. Artinya itu malah kayak melemahkan sistem kita sendiri gitu. Nah, terus dari hasil simulasi tadi lebih disarankan saat mengambil parameter publiknya itu P-nya diambil yang kecil, kemudian Q-nya yang besar, sedangkan N-nya juga yang besar. Tapi di sini saya belum bisa sampai menjustifikasi bahwa P-nya harus sekian, Q-nya harus sekian, N-nya harus sekian, dan sebagainya gitu. Kemudian kalau dari ketiga serangan tadi, jadi ketiganya itu merupakan serangan pada kunci. Jadi semuanya targetnya adalah dapat kunci privatnya dulu. Kemudian kalau yang serangan reaksi dan juga serangan brute force, dia itu bisa digunakan untuk sistem kriptografi matriks N-true secara umum ataupun yang khusus. Tapi kalau yang meet in the middle tadi, dia cuma langsung yang khusus aja. Terus kalau yang brute force dan juga meet in the middle, dia nggak punya asumsi apa-apa. Jadi cuma tahu informasi publiknya, dia udah bisa mencari kunci privatnya. Tapi kalau yang serangan reaksi, dia membutuhkan asumsi bahwa si penyerang mengetahui setengah hasil dekripsi. Kemudian kalau dari langkah-langkahnya, di serangan reaksi itu penyerang memodifikasi ciphertext untuk mendapatkan informasi terkait kunci privat. Sedangkan yang brute force, dia mencari semua kemungkinan kunci privatnya. Terus kalau yang meet in the middle, dia mencari kunci privat dalam bentuk jumlah dua matriks. Kalau outputnya ini adalah output dari simulasinya,
kalau yang serangan reaksi dan juga serangan brute force, di outputnya langsung bisa dapat kunci privatnya. Tapi kalau yang dari simulasi meet in the middle, dia baru bisa sampai calon kunci privat seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau yang serangan reaksi dan juga serangan brute force ini berhasil karena sampai di kunci privat, sedangkan yang meet in the middle ini belum tentu berhasil karena calon kunci privatnya setelah dicek belum tentu kunci privat yang digunakan. Oke, ini untuk saran atau pengembangan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah mencari lattice dalam sistem kriptografi matrix N-true kalau bisa dilakukan, karena kan tadi kita tahu N-true itu merupakan kriptografi lattice, terus matrix N-true kan modifikasinya. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa dia juga bisa dicari lattice-nya gitu. Terus pengembangan yang bisa dilakukan yang berikutnya adalah modifikasi sistem kriptografi matrix N-true itu sendiri, bisa dengan mengganti entry matrixnya. Kalau yang tadi dijelasin kan entry-nya bilangan bulat, nah itu bisa diganti jadi elemen dari suatu himpunan yang lain. Kemudian yang bisa dilakukan lainnya adalah melakukan serangan lain yang mungkin bisa dilakukan, atau bisa juga mengefektifkan serangan yang sudah dijelaskan tadi, atau bisa juga membandingkan sistem kriptografi matrix N-true dengan sistem kriptografi yang lain. Ya, mungkin itu dari saya. Pak, silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Oh, iya. Balik ke halaman berapa ya tadi ya? Sekitar 12 atau antara 10 ya, saya lupa. Cuma tanya keterbagiannya aja saya. Terus yang materi dibagi tadi loh. Nah itu misalnya itu A-aksen itu materi ya? Iya, materi. Nah, kemudian NP bilangan integer ya? Iya. Bilangan bulat ya? Nah itu nanti apakah baginya per entry by entry ya? Nah itu nanti setiap entry itu apakah terbagi oleh NP? Kalau nggak terbagi gimana? Jawabannya terbagi. Oh, selalu. Itu di setting atau? Nggak di setting pun terbagi, tapi Memang kalau itu ya? kurang tahu juga sebenarnya kenapa, tapi terbagi. Oh iya. Oke, terus yang halaman berikutnya coba. Yang tadi dibagi apa itu? Dibagi n kuadrat per 2 apa ya? Coba ada tulisan itu saya lihat. Nah itu. Nah, itu n bilangan apa ini? N itu sama dengan n kecil p kecil atau apa? Enggak, jadi n itu adalah ukuran matriks. Sebenarnya ini nggak harus yang presisi ya. Kalau kita ngambil n-nya itu ganjil kan berarti nggak presisi gitu. Nah itu nggak masalah. Yang penting tuh satu nggak akan mungkin ditambahin sama satu di matriks yang satunya gitu. Jadi selalu bisa itu berarti ya? Iya. Jadi kalau yang meet in the middle itu intinya adalah dia matriks X1 sama X2-nya itu nggak ada entry satu yang berbenturan. Kan kalau ada kan bisa berubah angkanya gitu kan. Jadi dia terpisah gitu ininya, posisi satunya. Oke. Terima kasih. Silahkan. Boleh ke yang kasus khusus tadi nggak? Tadi Mbak Lisa sempat bilang dia itu di antara n dan n kuadrat min n plus 1 itu menjadi invertibelnya. Nah itu justifikasinya bagaimana? Oke. Jadi ini kalau banyaknya, aku dari sebelah yang ini dulu ya. Jadi D-nya itu harus lebih dari n itu karena kalau suatu matriks ukurannya n kali n, berarti kan dia ada n baris ya. Nah, kalau dia D-nya itu kurang dari n, berarti ada salah satu baris itu yang 0 semua. Nah, itu yang bikin dia nggak punya inverse. Terus kalau yang satunya itu
Berarti dia entry di matriksnya itu kebanyakan adalah satu. Kalau dia D-nya itu berarti lebih dari entry satunya lebih dari itu, nanti ada paling enggak ada 2 baris yang entry itu satu semua. Nah jadinya kan dia nggak invertible. Tapi ini perlu dicatat bahwa sebenarnya meskipun udah ngambil entry-nya kayak gini, dia juga perlu dicek bahwa dia itu punya inverse atau enggak. Itu. Kan tadi kan yang gue pikirin misal kayak kita ambil D-nya itu n+1, ya kan masih sangat memungkinkan ada baris 0 juga gitu. Kalau misal seperti itu. Ya, jadi ini batas-batasnya aja sih. Maksudnya kayak perlu dicek lagi apakah dia punya inverse atau enggak. Jadi ibaratnya kalau D itu di bawah n itu pasti. Iya pasti nggak punya inverse gitu. Oh. Jadi bukan kalau D-nya di antara itu pasti invertible, tapi sebaliknya ya. Sebaliknya. Sama tadi yang di halaman Pak Mustafa tanyakan boleh. Itu yang sigma, yang dari sigma. Nah yang sigma aksen A per NP itu sigmanya itu sigma siapa yang bergerak? Oke, jadi kan kita pilih nilai I dan juga J. Iya. Nah, jadi nanti pemilihan nilai I dan J ini akan memunculkan beberapa matriks KIJ. Iya. Kalau dari matriks KIJ ini kita kan melakukan modifikasi ciphertext. Nah, setiap modifikasinya itu kan punya hasil dekripsi yang berbeda-beda. Nah, jadi kita sigmanya itu bergantung sama matriks KIJ yang diambil gitu. Jadi A aksennya itu berkaitan dengan matriks KIJ-nya. Ya. Silahkan yang lain. Yang basic-basic juga nggak apa-apa. Kenapa bisa dapat kayak gini? Iya, silahkan. Mungkin ini betul emang basic banget, basic juga sih, basic. Jadi kita dengan kata lain untuk reaksi apa sih serangan terhadap matriks entry ini, berarti emang harus tahu bahwa yang digunakan adalah sistem matriks entry ya. Berarti emang kayak untuk pure blindness nggak bisa. Nggak bisa. Banyak juga sih. Iya, misalkan ada sistem nih, terus kita cuma mau nyerang, tapi kita nggak tahu sistemnya apa, ya nggak bisa. Iya juga sih. Bahkan brute force pun ya gitu. Iya, bahkan brute force nggak bisa, karena kita nggak tahu kan sistem itu apa. Ya walaupun kata-kata brute force itu. Kamu biasanya probabilistik kayak gitu tuh. Jadi apa? Kan kadang-kadang kan kalau kayak gini kan sudah punya kunci publiknya kan. Nah, nanti kayak kita punya plain textnya apa, pakai kunci publik di transfer dulu, dicoba-coba. Ada apa probabilitasnya? Oh iya, di probabilitas. bahasa Inggris sering muncul berapa kali. Nah, oh ya udah analisisnya itu ya. Jadi kayak awal-awal hancurnya Enigma kan kayak gitu kan. Jadi bahasa Jerman tuh selalu pakai huruf apa ya? Kalau Indonesia apa ya? Sama namanya Hitler katanya. Oh iya. Ada kata Hitler di belakang. Gitu. Ya, berarti itu jawab. Harus tahu. Mungkin bisa saya tanya yang tadi bagian belakang kayaknya ya. Yang simpulan sasaran tadi. Yang mana? Ini ada yang Yang sosok bukan lagi. Pendidikan berikutnya. saran aja. Jadi ini latihnya memang masih misteri ya. Iya. Masih menjadi tanda-tandanya belum bisa ngikutin yang saya tahu tadi ya. Iya, belum bisa. Jadi Yang udah jadi matriks itu berarti begini. intinya tuh mencari basis ya. Iya. Jadi intinya nyari basis kan. Basis dari sistem itu yang belum ketemu ya. Oke, terus yang kedua yang tadi cepat perbandingan tabel. Itu juga belum tentu ya. Maksudnya kalau ternyata itu salah berarti diulang lagi tuh. Iya, jadi ngulang dari awal lagi programnya. Jadi sebenarnya ini tuh yang belum tentu itu
berdasarkan output dari simulasi yang sudah dijalankan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau programnya itu diperbaiki bisa diperbaiki itu mungkin aja dia bisa sampai benar-benar yang kunci privatnya gitu. Tapi untuk yang sudah dilakukan itu belum bisa sampai ke sana. Begitu. Maksudnya kalau nggak salah ada satu prosedur yang sudah mengumpulkan yang mungkin jadi kunci itu ini loh, gitu kan? Kayaknya salah satu langkahnya. Iya ada. Katakanlah brute force, misalnya kemungkinannya ada 100 misalnya. Iya. Mungkin yang kan bisa sudah mereduksi tinggal 40 atau berapa. Yang mungkin jadi kuncinya. Gitu. Nggak sih langkah itu? Adanya itu setelah membentuknya itu ditinjau apakah ini memenuhi atau enggak. Tapi kalau yang untuk menentukan misalkan dari semua yang ada, kalau pakai meet in the middle itu berarti cuma menyisakan berapa banyak, nah itu belum bisa sampai situ. Itu belum pasti ya? Iya. Jadi yang bisa dilakukan kalau memang itu bukan kunci, berarti awal lagi. Iya. Running lagi gitu ya? Iya bisa dirunning ulang Lagi lagi. keluarnya bisa beda kan? Iya bisa beda dari yang hasil running sebelumnya. Lagi. Oh ya silahkan. Tadi terkait keseluruhan sebenarnya. Kan yang meet in the middle itu dibilangnya kasus khusus. Jadi entry-entry-nya 1 dan 0 ya. Nah, berarti kalau misalnya yang lain bisa dipilih kunci privatnya itu entry-nya yang tidak selain 1 dan 0 itu, dan apakah itu bisa menjamin dia nggak ada decryption failure atau bagaimana? Oke. Jadi sebenarnya alasan pemilihan kenapa meet in the middle itu hanya untuk menyerang sistem kriptografi matrix entry yang kasus khusus itu karena di sumber yang saya belajar, jadi yang serangan meet in the middle untuk Andrew itu dia entry kunci privatnya itu hanya 0 dan 1. Nah, untuk memudahkan proses saya belajar, nah saya mengikuti gitu. Jadi kalau misalkan serangan ini dikembangkan, sebenarnya nggak menutup kemungkinan bisa juga untuk untuk kasus yang lebih umum. Itu kalau misalnya berarti kalau untuk yang tadi yang 2 referensi lainnya itu masih memungkinkan dia memilih private key-nya itu ya entry-nya selain 0 dan 1. Iya. Soalnya kan biasakan private key itu kan kita milih yang kita rasa pendek gitu ya, tapi menyebabkan publiknya besar. Mungkin itu pertanyaan itu. Makasih. Oh iya, sama-sama. Monggo yang lain. Pertanyaan dasar Kak. Oh iya. Harus intro kayak gitu ya. Silahkan. Apa kalau yang di awal-awal tadi pas mendefinisikan kunci itu ada operasi start juga ya. Kalau yang di entry yang biasa kan startnya itu kan kunci. Kalau di sini startnya itu apakah berkaitan matriks biasa atau Oh iya, itu pokoknya star atau apanya itu adalah perkalian matriks biasa yang dipakai. Lalu satu lagi. Oh iya, Mungkin silahkan. yang ini nggak dasar. Yang tadi yang apa yang ada simulasi yang mana ya? Yang ada yang turun, yang reaksi. Ini ya. Kalau yang ini, kalau yang apa? Kalau naik itu kan secara intuisi itu, ya apa? Kita bisa menerima. Kalau yang naik umurnya besar ya waktunya makin lama. Nah kalau yang turun ini saya penasaran apa? Itu kenapa gitu? Kenapa turun gitu? Apakah sudah bisa dibuktikan secara teori? Kenapa kalau P-nya membesar dia turun? Apa ini pada simulasi saja? Oh iya, baik. Jadi hasil yang grafik ini adalah hasil simulasi. Jadi kalau secara teorinya emang belum dibuktikan ya. Secara intuisinya gimana? Udah ada belum? Nah, Kalau ukuran itu kan intuisinya makin besar makin lama gitu. Kalau P itu kenapa gitu? kalau intuisinya ya, jadi kan di proses ini dalam modifikasi ciphertextnya kan ada perkalian P. Iya. Nanti kalau P-nya itu udah besar,
terus n-nya masih kecil, itu ada kemungkinan kan modifikasinya itu udah sangat jauh dari ciphertext yang asli gitu. Nah kalau udah jauh kan sistemnya itu bisa tadi namanya broad failure. Jadi aksennya itu udah keluar dari min keeper 2 sampai keeper 2. Kalau intuisi ya. Belum terbukti secara ilmiah. Oke ya. Oke. Kasih ya. Iya. Satu lagi. Mending intronya nggak satu lagi gitu. Lagi Saya dua. Ya silahkan. Tadi itu yang ada D-nya itu untuk yang khusus meet in the middle kan ya? Yang ada parameter D-nya. Iya, jadi parameter D-nya itu muncul karena ngambil kasus khusus gitu. Nah itu yang di simulasi tadi, dia variasi D-nya. Nah, jadi untuk yang simulasi, khusus simulasi yang saya lakukan itu agar lebih bisa dibandingkan. Jadi saya mengambil kasusnya itu khusus semua gitu. Jadi untuk simulasi ya. Iya, sama-sama. Ayo silahkan. Ini kan modifikasi dari kalau tipe-tipe serangannya bisa untuk menyerang biru juga. Oh iya. Tipe serangan Yang tadi itu, ya itu malah di entry-nya udah ada duluan. Iya, jadi di sini terinspirasi dari yang udah ada di entry.